Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kognitif kelas 4C, kelompok 9, akan membahas beberapa mengenai materi psikologi kognitif. Sebelumnya, teman-teman, apakah materi apa aja sih selama yang kita pelajari selama satu semester ini? Coba teman-teman jelasin. Ya, dimulai dari aku dulu. Yang pertama ada recognizing auditory dan visual stimuli. Berdasarkan pemahaman saya ketika mempelajari mata kuliah psikologi kognitif, diketahui ada 5 proses dalam persepsi. Salah satu proses tersebut adalah rekognisi. Contohnya aja ketika kita membaca tulisan persepsi, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa huruf terakhir pada kata persepsi adalah I. Hal pertama yang dilakukan adalah kita mengkombinasikan informasi yang telah ditangkap oleh retina mata dengan pengetahuan yang telah dimiliki tentang bentuk-bentuk huruf, serta pengetahuan kita tentang hal apa yang bisa kita ketahui. Dalam kasus ini, huruf apa yang diikuti setelah kata perceps adalah I. Persepsi dikombinasikan oleh dunia luar, rangsangan visual, dan dunia atau pengetahuan yang telah ada dan diketahui. Hal ini menunjukkan bahwa ada kombinasi proses antara bottom up dan top down. Proses perseptual dimulai dengan informasi dasar pada rekognisi objek secara visual. Kemudian kita akan memeriksa dua hal utama pada visual, yaitu proses top down dan persepsi wajah. Kemudian persepsi yang kita miliki ini dipasangkan dengan persepsi yang umum terjadi dan menjadi persepsi yang bisa diakui oleh semua orang. Proses ini juga berlaku pada persepsi suara auditori. Nah, untuk selanjutnya ada materi yang kedua, yaitu working memory dan long-term memory. Untuk working memory merupakan memori singkat di mana materi sesegera mungkin diproses dan juga mengkoordinasi rangkaian aktivitas mental menurut Cowan tahun 2021 dan mempertahankan informasi dalam keadaan aktif secara singkat sehingga kita bisa melakukan suatu terhadap informasi tersebut. Atau menurut Bedley, working memory seperti sebuah bengkel tempat informasi dimanipulasi dan dirangkai untuk membantu kita memahami bahasa tertulis maupun terucap, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah. Dan untuk long-term memory merupakan jenis ingatan yang relatif permanen yang menyimpan sejumlah informasi luar biasa dalam jangka waktu yang lama. Baik, selanjutnya ada materi tentang strategi memori dan mental imagery. Jadi strategi memori ini adalah strategi belajar bahasa yang digunakan untuk membantu seseorang menyerap, mengingat, dan memanggil kembali informasi yang telah dipelajari. Contohnya ketika dalam pembelajaran oleh seorang siswa, penerapan strategi memori ini bisa dilakukan dalam bentuk jurnal harian jurnal harian siswa yang biasanya berisi seperti latihan-latihan yang tujuannya itu untuk meningkatkan penguasaan kosakata dan kemampuan membaca. Atau aspek penguasaan kosakata pada jurnal harian tersebut meliputi seperti mencari sinonim antonim, membuat kalimat, dan mengelompokkan kata. Lalu pada mental imagery, yaitu merupakan suatu proses yang terjadi ketika sensor-sensor pengalaman yang disimpan dalam ingatan dipanggil lagi dan ditampilkan dalam pikiran tanpa adanya rangsang dari luar. Nah, imagery dapat meningkatkan kepercayaan individu dalam situasi yang khusus, yang dikenal juga sebagai efikasi diri, yaitu dalam melakukan perilaku. Tingkat efikasi diri yang lebih tinggi dapat meningkatkan motivasi atau niat individu untuk melakukan perilaku tertentu di masa depan dan membantu individu dalam mengatasi hambatan dan tantangan terkait. Lalu pada materi selanjutnya itu ada using general knowledge. Ini tuh membantu untuk melihat stimuli yang dikumpulkan sistem audio dan visual dan mengorganisir stimuli tersebut. Lalu pada saat kesulitan memusatkan perhatian pada lebih dari satu pesan, maka pengetahuan membantu menentukan pesan mana yang akan diperhatikan. Lalu membantu juga mengelompokkan item untuk membantu working memory.
Nah, lalu menyediakan keahlian yang membantu meningkatkan long term memory. Lalu yang terakhir itu membantu mengatur informasi lebih efektif, jadi mendapatkan recall lebih akurat. Oke teman-teman, tadi kita mereview lagi beberapa materi yang kita udah pelajari. Nah, ngomong-ngomong mengenai problem solving dan decision making, nah aku ada kasus nih. Jadi 1 tahun kemarin itu kan masih pandemi, masih naik-naiknya gitu. Nah, sedangkan sekolah itu menerapkan pembelajaran online. Nah, saya punya sepupu nih yang masih SD. Dia itu kan pembelajarannya online gitu. Nah, sedangkan orang tuanya itu bekerja dua-duanya. Nah, untuk pembelajarannya kan si orang tuanya itu tidak bisa mendampingi. Nah, menurut teori problem solving sama decision making itu gimana ya penyelesaiannya? Coba teman-teman bisa menyelesaikannya gimana? Kalau misalnya dari Albert Bandura, jadi pada waktu di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 itu, tentulah semua orang termasuk tenaga pendidik maksudnya, memikirkan cara agar bisa beraktivitas seperti biasa, yaitu mengajar dan tetap terkoneksi dengan peserta didiknya, yaitu pasti salah satunya menggunakan internet dong. Nah, pembelajaran jarak jauh pun harus dilakukan menggunakan teori belajar, yaitu salah satunya teori belajar dari Albert Bandura. Untuk itu, pasti memunculkan berbagai jenis pembelajaran, yaitu menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, dan fleksibilitas. Seluruh kegiatan itu sebaiknya pasti dilakukan di rumah, namun dengan teori Albert Bandura ini menjelaskan bahwa manusia ataupun makhluk sosial akan senantiasa mengamati seseorang yang ada di lingkungan sekitarnya. Meskipun sekarang maksudnya pada waktu itu dihadapkan dengan pandemi COVID-19, yaitu lockdown, menjadi penghalang seseorang melakukan aktivitas di luar rumah ataupun di lingkungan tempat biasa seseorang beraktivitas, termasuk para siswa di sekolahnya. Jika mengikuti teori dari Albert Bandura, Albert Bandura itu menyarankan dengan modeling, dan modeling ini masih bisa saja dilakukan ketika waktu pada masa lockdown saat itu. Ya, jadi modeling ini atau penilaian ini bisa dilakukan oleh peserta didiknya, yaitu dengan cara mengikuti misalnya para tokoh atau pahlawan ataupun seseorang yang ada di sekitar dia, misalnya keluarga kakaknya atau dari orang tuanya gitu. Nah, jenis peniruan modeling ini terdapat 5 macam. Yang pertama, peniruan langsung, di mana pembelajaran langsung ini seseorang itu akan mengamati dan memperhatikan model tersebut dari tingkah laku, yaitu suatu fase seorang model melalui sebuah proses. Nah, lalu yang kedua itu penilaian yang tidak langsung, yaitu berdasarkan imajinasi atau hayalan atas perhatian tidak langsung tersirat di dalam hati. Jadi bisa diambil perilaku positif dari peniruan tersebut gitu. Kalau dari saya sih gitu. Oh, berarti teori belajarnya harus ada yang menjadi mentor, pengganti orang tua yang menceritakan model-model tokoh-tokoh begitu ya? Iya, betul. Menurut teman-teman yang lain ada teori lain gitu yang bisa menjawab kasus ini?
Oke, di sini saya ada teori yaitu problem solving. Pembelajaran dengan problem solving ini dimaksud agar siswa dapat menggunakan pemikirannya atau rasionya sampai titik maksimal dari daya tangkapnya, sehingga siswa terlatih untuk terus berpikir dengan menggunakan kemampuan berpikirnya. Nah, pada umumnya, siswa yang berpikir rasional akan menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar pengertian dalam menjawab pertanyaan dan masalah. Dalam berpikir rasional, siswa dituntut menggunakan logika untuk menentukan sebab akibat, menganalisa, menarik kesimpulan, dan bahkan menciptakan hukum-hukum atau kaidah teoritas dan ramalan-ramalan. Nah, untuk metode pemecahan masalah ini merupakan suatu cara mengajar yang merangsang seseorang untuk menganalisa dan melakukan sintesa dalam kesatuan struktur atau situasi di mana masalah itu berada atas inisiatif sendiri. Metode ini menuntut kemampuan untuk dapat melihat sebab akibat atau relasi di antara berbagai data, sehingga pada akhirnya dapat menemukan kunci pembuka masalahnya. Nah, problem solving ini melatih siswa terlatih mencari informasi dan mengecek silang validitas informasi itu dengan sumber lainnya. Juga, problem solving melatih siswa berpikir kritis, dan metode ini melatih siswa memecahkan dilema, sehingga dengan menerapkan metode problem solving, siswa menjadi lebih dapat mengerti bagaimana cara memecahkan masalah yang akan dihadapi pada kehidupan nyata atau di luar lingkungan sekolah. Begitu untuk menurut teori problem solving. Berarti siswa harus memaksimalkan kemampuan masing-masing gitu ya. Iya, benar. Menurut temennya lain juga ada tanggapan lain. Nah, kalau dari teori decision making sendiri, ya seperti yang kita tahu, keputusan itu dapat diartikan sebagai pemilihan alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia sebagai suatu cara dalam pemecahan masalah. Dengan demikian, dalam pengambilan keputusan bukan semata-mata bertujuan untuk memperoleh informasi atau pengetahuan, tetapi juga dilandasi oleh pertimbangan secara nalar dan penilaian, serta tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan keterampilan mengumpulkan informasi tentang suatu permasalahan, berpikir kritis, dan kreatif. Nah, dari kasus yang kita lihat tadi, sepupunya Kang Rahmat yang anak SD itu orang tuanya kerja. Nah, gimana sih cara biar mereka efektif ya cara dalam belajarnya, yaitu dengan menggunakan kelompok kecil yang dimana dalam kelompok-kelompok kecil itu siswa itu dapat bekerja sama dalam memilih alternatif terbaik dalam memecahkan masalah-masalah. Jadi misalnya kayak pendidik memberikan tugas kepada murid-murid, kayak kalian buatlah misalnya satu kelompok 5 orang nih misalnya, nanti kalian di situ bikin ya suatu karya apa dengan didampingi oleh siapa gitu yang sudah ditentukan, mau dari orang tua, salah satu orang tuanya sendiri, orang tua siswa sendiri, atau mungkin dari pendidik yang ditentukan untuk pergi ke rumah-rumah seperti rencana awal. Nah, di situ gimana ya maksudnya? Di situ sendiri murid-murid itu bisa mengembangkan kreativitas mereka sendiri sih. Seperti itu mungkin. Oke, berarti membuat alternatif seperti kelompok kecil untuk membuat pembelajaran anak-anak berpikir kreatif gitu ya. Iya, betul. Berarti kesimpulan dari kasus dari keponakan saya ini adalah mencari seorang mentor, baik itu tadi menurut Bandura, teori pembelajaran Bandura itu mencarikan mentor atau model untuk pembelajaran keponakan saya, atau membuat nge-hire mentor untuk membuat kelompok kecil untuk memaksimalkan
kemampuan keponakan saya tersebut gitu ya. Mungkin sekian kesimpulan dari yang saya bisa simpulkan. Apakah teman-teman ada masukan lain? Jadi saya cukup. Oke, kalau cukup mungkin karena waktunya sudah lumayan panjang ya, kita tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.